pada divisi nanti itu ada resisten. Untuk tipe kedua ada tahan, kemudian tipe ketiga dia ada untuk orang cepat. Kemudian untuk tumro ras 073 itu tidak ada kita ya Pak. Kemudian untuk belas ada ras 033 dia tahan. Untuk ras 193 dia ada tahan. Kemudian untuk ras 073 dia yang ini yang penting ini usia tanam itu sampai mana itu usia tanam 113 pernah Bang Maju ngapain? Satu tahun itu satu tahun dulu pinggisan walaupun belum kelihatan ya pinggisan tadi ya ini tadi ya istilahnya itu tapi insya Allah ini kebetulan saya menggarap Bangkok ya. Mungkin saya mau pilihan saya ya pilihan saya nanti untuk memperbanyak kita itu ya nanti kita belilah kita bagilah 5 kilo lah ya insya Allah lah syukur-syukur kalau beli kan tapi tahunya akan dikasih ya insya Allah lah ya. Tapi ini juga kalau setuju rombokannya yang di sini kalau enggak yang nggak mau saya juga setuju ya insya Allah saya terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Dian yang menjawab dan Bapak Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin menjadi masukan juga bagi kami sebagai mahasiswa KKN pada periode kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan buka sesi kedua. Pertanyaan, 3 pertanyaan lagi. Barangkali masih ada yang ingin bertanya mengenai program kerja dari Universitas Majalengka maupun IPB University. Boleh Bapak? Perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman. Bagaimana yang sudah dipaparkan dari kita maupun dari yang berkaitan dengan fokus atau program kerja yang bisa masuk. Dari semua program ini menarik sekali karena paparannya semua berkaitan dengan baik secara literasi ini memang begitu fenomena di saat-saat Indonesia diwajibkan konsep digitalisasi ya. Nah, tidak hanya di kalangan anak-anak, di kalangan remaja sampai orang tua sekarang rusak dengan literasi. Semua orang yang ada di kita adalah
teknologi yang hari ini berbasis komputer dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita terlupakan. Ya, kita terlupakan ranah kita yang dulu adalah anak-anak kita, orang-orang tua kita adalah suka membaca. Nah, dengan hari ini dan kalian mahasiswa mudah-mudahan memberikan sedikit edukasi kepada warga desa Matasuka untuk membentuk lagi karakter baru, ya, dengan kemarin sudah ada action ya beberapa mahasiswa dengan grupnya kembali PBN atau PKBN, dan memang betul anak-anak ada antusias untuk membaca. Nah, yang perlu kita garis bawahi sejauh mana kita kecapean anak-anak itu tetap harus membaca. Kembali hari ini 2 tahun yang lalu tahun 2020 dan 2021 itu ada preparation itu bakal los tapi dari dunia pendidikan sampai hari ini banyak menemukan kendala ketika anak diambil tahapan sekolah itu ada yang bisa membaca. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah dipotong mental literasi membaca dengan konsep dan hari ini pun jujur kami di dunia pendidikan itu merasa termarginalkan dengan adanya semacam meeting dengan konsep online, Zoom meeting dan sebagainya, dan hasilnya itu tidak ada. Masa lebih bagus kita dengan konsep tatap muka, dengan diskusi langsung, dengan aplikasi langsung. Nah, dengan Zoom meeting itu tidak bisa dilihat personalnya itu untuk bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, yang harus kita kembangkan ke depan, saya mohon kepada yang mahasiswa, yuk kita kembangkan bersama-sama gimana literasi anak-anak itu kita. Dengan tadi yang sampaikan oleh Vicky sebagai literasi muda, jangan sampai selesai KKN, PKBN, aktifnya turun lagi. Ya, ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Jadi kalau saya berfungsi bahwa bagaimana mengembangkan PKBN yang hari ini ada sama Jasuka, dengan tadi ada beberapa buku yang baru, sudah katanya dari support 1000 eksemplar buku dengan judul yang ya. Dan mohon judul-judul buku itu tidak hanya untuk bacaan-bacaan yang non fiksi maupun fiksi. Kami harap, ya, kami pun dari petani itu perlu tahu nih, ya. Cobalah buku-buku pertanian juga, agar kami di Kapokan itu tahu, oh cara menanam budidaya cabai seperti ini, budidaya supak seperti ini, sehingga bisa meningkatkan UMKM-nya, gitu kan? Karena apa? Kalau dari segi bahan baku, jujur Majasuka banyak sekali bahan bakunya, cuma belum diberdayakan secara maksimal. Itu. Jadi kedatangan yang masih ini minimal ada sedikit dampak positif bagi anak-anak didik kita, orang tua, petani, pengusaha, gitu kan. Nah, kalau buku-buku itu bisa menunjang untuk masyarakat desa Majasuka, tidak hanya untuk anak-anak, saya yakin bisa sedikitnya memberikan inspirasi dari buku-buku itu. Gitu. Jadi tidak hanya untuk bacaan fiksi maupun non fiksi. Nah, untuk bisa mengembangkan PKBN yang menyatu dengan Polites, saya kira coba berkolaborasi dengan ada posyandu atau PKK. Minimal ketika ada kegiatan posyandu atau kegiatan apa, coba berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di kita untuk bisa mengunjungi PKBN dalam seminggu sekali, dan itu bisa mendorong atau meningkatkan anak-anak untuk bisa literasi membaca. Itu. Kalau hari ini seperti itu, hari ini oke lah ada mahasiswa, hari ini ada yang jagain, ke depan itu nggak ada lagi, itu kosong. Kan? Nah, kalau kolaborasi dengan posyandu, dengan kader, ketika ada penimbangan, ketika ada kegiatan, kan
nanti dari tahun itu bisa menggerakkan ke guru-guru SD untuk ada kunjungan ke PKBM. Nah, ini akan berdampak positif bagi anak-anak. Ketika di sekolahnya tidak ada perpustakaan, dan saya yakin SD itu punya perpustakaan, bahkan dibangun, dan hari ini nggak ada hasilnya. Itu kan? Nanti semua yang ada di SD 1 ada perpustakaan dibangun. Itu ada. Di SD 2 ada ya? Baru ada. Itu ada perpustakaan. Dan hari ini pun SMP dan saya pun di kata-kata MTS perpustakaan itu sepi. Di perpustakaan itu tidak dulu seperti angkatan saya tahun 84, 85. Perpustakaan itu ramai ketika istirahat. Dan hari ini istirahat itu sepi. Dan tidak ada anak yang berkunjung. Ya. Jadi inilah tanggung jawab kita sebagai generasi muda ke depan, bagaimana mencetak anak didik kita menjadi generasi yang tahu ini. Inilah tanggung jawab kita bersama. Ya. Karena hidup saya sebagai ketua PPD juga saya sebagai praktisi pendidikan. Ya. Dan hari ini memang betul. Hari ini lembaga sebesar IPB dan UNMA ya, dengan tematiknya adalah literasi. Ini cocok sekali. Dan ini memang harus dikembangkan karena hampir semua dari kalangan bayi lah, kata bayi ya balita lah, hari ini pegangnya HP, bukan buku ya, bukan buku jadi pegang itu. Kenapa? Karena ya orang tuanya, perilaku orang tuanya juga pas selesai sholat maghrib itu dipegang HP, bukan Quran atau koran atau bacaan. Karena sekarang orang tuh nggak ada di rumah, majalah pun nggak ada di rumah. Gitu kan? Kalau mungkin kita baca bareng-bareng dengan di ruang tamu, ayahnya baca buku, ibunya baca buku, anaknya pun ikutan baca buku. Sekarang ayah, ibu, anak, semuanya walaupun duduk berdiri masing-masing. Anaknya asik dengan Mobile Legends-nya, ya, ibunya asik dengan TikTok-nya, gitu kan? Terus ayahnya juga asik dengan Facebook-nya. Nah, yuk mari bareng-bareng dengan kami di sini. Saya pun merasa gembira sekali dengan kehadiran dari mahasiswa ini. Sudah karena saya kemarin itu lihat kan buktinya sudah ada. Ya, saya kemarin jadi mampir ke situ dan kebetulan karena ya, istri saya sendiri di situ untuk membahas perkembangan, jadi saya lihat ternyata mahasiswa ini sudah ikut diri, ikut partisipasi, campur baur dengan beberapa ibu-ibu kader, pakar penerbangan, PMT. Nah, saya harap nanti ke depan pertemuan ini terbuka kembali pikiran-pikiran kita bahwa kita untuk bisa meningkatkan tingkat indeks pembangunan desa. Saya hanya berharap tidak terlalu muluk, minimal ada aplikasi, ada implementasi ke depannya sehingga kakak dari adik-adik dari siswa ini bisa terkesan memberikan dampak positif bagi kami yang bisa kita. Nah, itu saja mungkin sebagai masukan kita hari ini. Mari kita bersama-sama untuk meluangkan pikiran sehingga dari adik masih punya permasalahan ini, kami punya seperti ini, biasanya kita kolaborasi sehingga akan menjadi sebuah pertemuan di mana akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna bagi adik-adik mahasiswa maupun bagi adik-adik warga dan semuanya suka. Nah, satu hal lagi yang perlu ini mahasiswa ketahui bahwa memang itu latar belakang